Buongiorno a tutti, mi chiamo Tommaso Sarti e sono uno studente AFS dall'Italia all'Indonesia e sto frequentando la scuola SMA Satu Magetan da una settimana e mezzo. Starò a Magetan per 2 settimane e poi tornerò nella mia host city, ovvero Malang. Selamat datang di Cakra Podcast SMA 1 Magetan. Halo Sobat Cakra yang ada di sana, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan ceria, dan jangan lupa terus produktif untuk menjalani aktivitas kalian hari ini ya. Oke, kembali lagi di Cakra Podcast bersama aku, Aska Dina Sabita Humaira. Oke, jadi di episode kali ini menurut aku sangat spesial. Kenapa? Karena kita sudah kedatangan teman baru, yang dimana teman barunya ini udah sekitar semingguan di SMA Negeri 1 Magetan atau di Kabupaten Magetan, dan teman baru kita juga udah menjalankan banyak aktivitas lah di sini gitu. Jadi langsung aja kita sapa bersama. Halo Tommy. Halo. Oke, jadi Tommy ini memiliki nama lengkap Tommaso Sarti, benar ya? Oke, jadi Tommy ini adalah salah satu siswa AFS, di mana AFS ini adalah salah satu program student exchange atau pertukaran pelajar, yang dimana tujuannya itu untuk menjembatani perbedaan antar budaya di dunia, intinya kayak gitu. Oke, jadi kita langsung beralih ke Q&A-nya. Yep. Jadi silakan kamu berkenan untuk memperkenalkan diri menggunakan bahasa Italia kepada Sobat Cakra yang di rumah. Ok, buongiorno a tutti, mi chiamo Tommaso Sarti e sono uno studente AFS dall'Italia all'Indonesia e sto frequentando la scuola SMA Satu Magetan da una settimana e mezzo. Starò a Magetan per 2 settimane e poi tornerò nella mia host city, ovvero Malang. Oke, ya mungkin sekian ya perkenalan dari Tommy-nya. Kita lanjut. Jadi di Indonesia ini kamu kan ikut salah satu program tadi ya, AFS. Kamu bisa dong jelasin ke Sobat Cakra tentang sebenarnya AFS menurut POV kamu itu gimana? Oke. Atau apa gitu? Jadi AFS itu program pertukaran pelajar di antara negara. Biasanya ada kesempatan untuk siswa yang mau berangkat ke pertukaran pelajar untuk dapat beasiswa. Beasiswa bisa cuma sebagian untuk bayar biaya program atau lengkap. Ada banyak program. Misalnya ada program di Amerika Serikat, Jepang, Thailand, dan banyak negara. Yes. Dan saya daftar untuk AFS dan dapat beasiswa di Indonesia. Dan sekarang saya di sini. Oke, jadi gitu ya. Jadi sebenarnya banyak beberapa belahan dunia lah yang ada di program itu, tapi Tommy keterima beasiswanya di bagian Indonesianya Ya, gitu. betul sekali. Oke. Jadi first time kamu tahu tentang program AFS ini dari siapa? Oke. Iya. Jadi saya 1 tahun yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu, coba cari beasiswa di internet dan langsung dapat informasi tentang AFS. Karena AFS itu program yang paling terkenal untuk membagi beasiswa kepada siswa-siswi. Jadi saya dapat tahu dari internet, saya menemukan AFS sendiri. Oh, jadi menemukan itu bukan dari orang lain ya, jadi Ya, benar-benar betul. pure dari sendiri dan mencari tahu sendiri lah di internet gitu. Oke, dan sebenarnya kamu apa motivasi yang paling kamu pakai atau apa yang membuat kamu tertarik tentang program AFS ini? Oke. Gitu. Jadi di Italia saya tinggal di kota yang sangat kecil, di desa, cuma 1.000 penduduk, nggak sampai 2.000 penduduk. Jadi saya jadi bosan dalam waktu yang lama di situ, dan saya mau cari kesempatan di luar negeri. Oh gitu, jadi pengen apa sih? Exploring dunia gitu Ya, nggak betul sih? sekali. Kamu kalau ada kesempatan lagi pengen nggak di lain kesempatan gitu ikut AFS lagi kayak gitu? Di negara lain? AFS cuma bisa sekali kalau program lengkap, misalnya Gitu. 6 bulan atau 10 bulan. Tapi kalau misalnya waktu kuliah ada kesempatan beasiswa di negara lain, ya mungkin boleh. boleh. Oh gitu, jadi cuman sekali ya intinya. Ya. Oke.
Jadi kan sebelum di Kabupaten Magetan, kamu udah menetap di mana aja? Tentang jalan-jalan Iya, atau kunjungi jalan-jalan. sekolah? Kayak kamu sebelumnya ada di daerah mana, Oh, di iya. provinsi mana gitu? Jadi saya tinggal di Malang selama 10 bulan ini karena saya dapat kota Malang sebagai kota pusat pertukaran pelajar saya. Tapi saya jalan-jalan pernah di Jogja, pernah di Palembang, pernah di Jakarta, Singapura, apalagi Banyuwangi, Surabaya, dan banyak tempat wisata di Malang. Oke. Kamu yang paling tertarik di salah satu kota-kota itu yang mana? Kota mana? Kota Malang. Kota Malangnya Iya. sendiri. Jadi tadi banyak banget ya, ada kayak Palembang, ada Jogja dan sebagainya, dan itu bukan wilayah yang saling berdekatan. Jadi Tommy itu ya istilahnya ya udah jalan-jalan banget lah gitu. Ya, Dan kamu kan udah bersosialisasi sama banyak orang ya Tommy. ya betul. Dan menurut kamu apa part yang atraktif dari orang-orang yang ada di Indonesia menurut Oke. kamu aja? Jadi orang Indonesia selalu terbuka untuk orang lain, kepada orang dari luar negeri. Jadi ada ketertarikan besar banget dari orang Indonesia. Nah, hal ini membuat berbaur sama orang Indonesia sangat mudah. Udah. Jadi ternyata orang Indonesia menurut Tommy ya, ini POV-nya Tommy itu adalah orang yang sangat ramah. Terus dia juga terbuka, open lah intinya. Jadi bukan orang yang tertutup. Ya, betul. Yes, oke. Jadi lanjut, ini kita ngobrolin tentang pendidikannya. Apa perbedaan sistem pendidikan di sini di Indonesia lah dan juga di Italia? Bedanya Oke. apa? Jadi dibanding Indonesia, di Italia tidak ada seragam, tidak ada upacara, tidak ada salim, tapi itu lebih mengenai kultur. Jadi salim nggak ada juga di luar sekolah. Yes. Apalagi waktu sekolah itu pendek, jadi hampir 6 jam, bisa kurang dari 6 jam, bisa sampai 7 jam paling lama. Jadi juga tidak ada kantin, biasanya orang bawa bekal atau cuma ada jajan-jajan dikit. Tidak ada tempat kantin atau tidak ada juga musola, tidak ada masjid. Iya, karena di sana emang bukan dominasi penduduk muslim juga ya kan, jadi Ya, betul. tidak ada, dan ternyata kantin juga nggak ada. Ya. Soalnya setahu aku di film-film luar negeri gitu, kalau nonton Netflix biasanya masih ada kantinnya sedikit gitu sih. Soalnya itu Amerika. Oh, Amerika Amerika. Serikat. Oh gitu, oke, kayak gitu guys ternyata. Oke, lanjut ke kelas. Di sana itu kelasnya gimana? Kalau di sini kan kayak kelas 10, kelas 11, kelas 12 gitu. Ya. Kalau di sana gimana? Jadi di sana nama kelas atau angka kelas itu tergantung SD, SMP, SMA. Jadi gini, mulai SD kelas pertama itu disebut kelas 1, terus 2, 3, 4, 5 karena SD itu 5 tahun. Setelah itu mulai hitung lagi SMP 1, 2, 3 karena SMP itu 3 tahun. Terus baru ke SMA, itu SMA kelas 1, namanya SMA kelas 1. Terus 2, 3, 4, dan 5. Jadi jumlahnya itu 13 tahun. Oh gitu, jadi perbedaannya cuma di bagian SMA-nya aja ya kalau di Indonesia gitu. Oke, terus lanjut, tadi kan ini masih bicara soal pendidikan. Di sekolah itu ada mata pelajaran kan? Nah, mapel favorit kamu apa? Mata pelajaran favorit kamu? Di sini atau di sana? Di sini? Kalau di sini bahasa Jepang. Bahasa Jepang, Ya. oke. Kalau yang di sana? Di sana ekonomi. Ekonomi, oke. Jadi pada intinya mapel favorit Tommy itu adalah bahasa Jepang dan ekonomi. Oke. Lanjut. Kegiatan favorit yang kamu suka lakukan di sana apa aja kalau boleh tahu di Italia? Di sana biasanya saya suka nge-gym. Oke. Jadi kalau ada waktu kosong saya nge-gym di sana. Tapi di sini sudah berhenti ikut gym karena mau coba kegiatan lain yang ada di Indonesia. Jadi ekskul, apalagi luar sama teman-teman. Kamu udah nyoba ekskul apa aja di sini? Berarti. Kalau di SMA Negeri 8 Malang, sekolah saya di Iya. Malang, saya pernah coba bahasa Jepang tambahan. Jadi belajar kultur dan
bahasa Jepang dan juga volley. Jadi saya ikut volley di sana, volley. Yang kalau di Malang. Ya. Kalau di Kabupaten Magetan udah coba apa aja? Enggak ikut Belum. ekskul. Tapi Jumat kemarin saya ikut pramuka di sini dan ternyata seru banget. Banget. Oke. Nah, kebetulan kan di SMA Negeri 1 Magetan tuh ada salah satu olahraga. Kamu udah tahu belum yang namanya gateball? Oh, itu sudah saya coba. Gimana kemarin juga. menurut kamu? Saya belum pernah lihat olahraga itu di Malang maupun di Italia, tapi ya agak seru sih. Agak seru. Kayak belum pernah coba, jadi kayak ini sebenarnya apa sih gitu Iya. gamenya. Oke. Jadi kalau misalnya kamu kan di sini banyak kegiatan, Tommy. Iya. Benar-benar banyak. Kamu ada kegiatan ini, kegiatan itu, diajak ini, diajak itu. Cara kamu membagi waktu gimana? Caranya sangat sederhana. Jadi saya sudah tahu dalam satu hari saya tidak bisa lakukan semua kegiatan yang Yes, saya betul banget. diajakin itu. Jadi saya cuma pilih kegiatan yang saya paling tertarik dengan itu. Oke. Jadi yang lainnya Iya pasti, Iya. soalnya waktu saya di sini dan di Indonesia juga terbatas, tinggal cuma 3 bulan, jadi tidak bisa ikut semua kegiatan. Oke, jadi tinggal 3 bulan, jadi dimanfaatkan untuk kegiatan yang menurut kamu Ya. ada benefitnya untuk diri kamu sendiri gitu. Oke. Kalau misalnya udah waktunya weekend, kamu di Italia tuh ngapain aja? Dan sebenarnya apa bedanya weekend kamu di sini sama di Italia? Kalau di Itali sama dengan di Indonesia, di sana ngopi. Oh, ngopi. Biasanya Sabtu malam, jadi malam Minggu gitu. Atau misalnya hari Minggu berkumpul sama keluarga besar, misalnya yang tinggal dikit jauh. Tapi kalau misalnya di Indonesia, saya suka jalan-jalan juga. Jadi misalnya kalau jalan-jalan atau ada acara luar kota atau mau ke mall gitu, ya itu aja. Jadi nggak cuma ngopi dong di sini, Nggak cuma ngopi. jalan-jalan banget ya. Oke. Berarti sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya, karena soalnya kebanyakan anak-anak di sini kalau kamu udah bersosialisasi sama teman-teman kamu di kelas, mereka juga suka ngopi kan? Iya, Kalau suka kamu, ngopi. iya, kayak gitu juga. Dan selama di Indonesia, kamu kan udah explore banyak hal yang tadi udah kita bilang juga, dari segi makanan, wisata, orang-orangnya, itu kan udah kamu anggap ramah dan terbuka juga. Menurut kamu sebenarnya itu berbeda jauh banget nggak sama orang-orang yang ada di Italia? Iya, di Italia orang kurang ramah kalau dibanding orang Indonesia, dan apalagi bedanya itu di Italia waktu hidup kurang santai, jadi orang cepat, apalagi di kota. Jadi kalau di kota Milan, Rome gitu hidup itu cepat dan orang tidak suka tunggu. Tidak suka menunggu orang lain atau kegiatan yang sangat lama, yang sangat kewalahan kayak gitu. Di sini orang lebih memberi respect kepada mungkin tunggu acara selesai sebelum pulang, atau kalau ada orang yang telat mereka tunggu aja dan nggak mengeluh. Oke, jadi menurut kamu juga masih terbawa nggak culture yang on time banget kayak gitu? Iya, saya masih kalau dari pandangan orang Itali masih agak susah dikit terbiasa dengan kayak standar Indonesia gitu. Oke. Jadi masih dikit diganggu waktu mungkin ada orang yang sangat telat banget. Oke, kayak gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Silakan kamu berikan pesan dan kesan kamu untuk Indonesia, untuk Kabupaten Magetan, untuk SMA Negeri 1 Magetan. Silakan. Oke, jadi saya mau bicara tentang Magetan. Soalnya dulu saya pernah juga ikut pertukaran sekolah di kota Palembang di Sumatera, tapi orang nggak seramah Magetan. Jadi di sini benar-benar diajak sama semua orang, terus juga
ada banyak guru yang tertarik ngomong sama saya, dan apalagi keluarga asuh yang saya dapat di sini sangat ramah dan mau tanya-tanya terus tentang kultur saya. Jadi ini yang terbuka banget kan keluarga asuh kamu juga ya. Terbuka. Apalagi dalam keluarga asuh ada dua anak yang bersekolah di sini. Seumuran sama kamu berarti? Saya tahun lahir 2007, mereka 2006 sama 2008. Oke. Tapi tetap itu kan? Jadi persis ada yang kelas 10, saya kelas 11, dimasukin kelas 11 di sini. Terus ada anak kelas 12. Jadi selalu diajak sama mereka. Dan mereka juga kayak excited aja ada kamu gitu? Iya benar, benar. Mereka kayak kedatangan anggota keluarga baru gitu. Jadi Tommy juga bukan dianggap orang lain gitu di keluarganya. Jadi kalau kesan terakhir itu kalau ada kesempatan kembali ke Magetan, pasti saya ambil kesempatan itu. Pasti kembali guys, Tommy pasti. Kamu udah jalan-jalan di Magetan ini kemana aja tapi? Ke Sarangan, dan ternyata Telaga Sarangan itu bagus banget, suka banget. Apalagi Telaga Ngebel lebih luas juga bagus. Tapi like my favorite one itu Telaga Sarangan. Apalagi makan begicot barusan kamu udah hari mampir ini. Ke sana? Ya barusan hari ini. Apalagi makan bolu. Bolu pandan? Enggak, kayak just bolu aja. Iya bolu. Bolu kue gitu. Iya kue bolu gitu. Dan kamu suka banget? Suka, yes, Itu mungkin kesan yang menarik bagi Tommy, dan dia juga pengen mampir lagi ke sini. Itu adalah sebuah apresiasi untuk Kabupaten Magetan. Soalnya di sini view-nya juga bukan yang panas. Apalagi kalau kamu ke Telaga Sarangan mungkin tuh waktunya dingin, ya itu dingin banget gitu. Dan for information, katanya Telaga Sarangan tuh kayak Swiss. Katanya orang-orang TikTok kayak gitu. Dan ya mungkin orang luar negeri lebih paham Swiss kayak gimana sih gitu ya. Dan I think that's all conversation kita hari ini. Dan sebelum aku tutup, aku mau mempersilakan Tommy untuk, kamu ada nggak quotes of the day gitulah? Bisa pakai bahasa Indonesia boleh. Tidak punya quote of the day. Nggak punya quote of the day. Tapi kamu bisa bahasa Jawa nggak? Saged. Yes. Kamu bisa kasih dua patah kata lah, kayak terima kasih dalam bahasa Jawa atau gimana? Matur suwun. Matur suwun untuk orang-orang Magetan gitu matur suwun. Gitu aja. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan aku mau mengucapkan terima kasih banyak banget untuk Tommy. Kamu udah menyempatkan banyak waktu untuk sharing sama kita, dan maaf kalau misalnya podcast ini terlalu lama buat kamu. Enggak. Terima kasih. Dan kamu udah sharing bukan cuma sama aku, kamu udah sharing sama kita, kamu udah sharing sama Sobat Cakra yang ada di sana, dan semoga itu semua bermanfaat. Dari kamu AFS tadi apa, semoga ada yang tertarik juga ikut AFS dari sini gitu. Dan semoga apa yang udah kamu sharing tuh benar-benar bisa dicermati, bisa diterima oleh Sobat Cakra di sana. I think that's all guys, dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya, di episode Cakra Podcast yang menarik berikutnya. See you. Matur suwun. Matur suwun. See you.